Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa ladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Lahumul Fatihah. Ila hadrati abina sayyidina Adam wa min sayyidatina Hawa sa'ilam ya amsalin syahada salihin wal ulama ila amilin wal ila arifin balil malaikatil muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan walidaina wa muallimina wa murabbi arwahina. Lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Al-Imam Yahya bin Sharfuddin An-Nawawi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawal Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin di Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Terjemahannya dari Ummil Mukminin Ummil Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat hal-hal yang baru, ahdasa fi amrina, di dalam urusan agama kami, ma laisa minhu, yang tidak ada di dalam urusan, maka hal-hal yang baru itu ditolak. Di dalam riwayat Muslim, barang siapa melakukan sebuah amal, perbuatan, tidak ada di dalam amal itu tuntunan kami, fahuwa raddun, maka amal itu ditolak. Para santri, wali santri dan pemirsa, saya membaca kitab hadis Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi. Semangatnya yang pertama untuk memotivasi para santri, wali santri dan juga pemirsa untuk membaca hadis di samping membaca Al-Quran. Hadis-hadis yang pendek, hadis-hadis yang ditulis dalam kitab-kitab yang kecil, apalagi sekarang hampir semua kitab hadis sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Hadis Bukhari, hadis Muslim, dan juga Ashabus Sunan, semuanya sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita membaca banyak salawat. Yang kedua, kita banyak membaca hadis-hadis
dawuh-dawuhnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan kecintaan kita, yaitu dengan mengamalkan hadis-hadis yang kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, tujuan saya membaca kitab hadis ini adalah mengingatkan kepada kita bahwa hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitab ini adalah hadis-hadis pendek yang sangat penting. Termasuk hadis yang hari ini kita baca. Barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam hal agama, maka ditolak. Barang siapa melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya, ditolak. Santri, wali santri dan pemirsa, agama itu secara garis besar ada dua. Akidah, yang kedua syariah. Keduanya sama penting. Syariah itu ada dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Santri, wali santri dan pemirsa, kreatif, inovatif itu perlu, bahkan penting, apalagi di era disruption seperti sekarang ini. Banyak orang-orang yang kaya mendadak miskin hanya dalam waktu sekejap. Banyak produk-produk yang luar biasa laku di pasaran kemudian berhenti, tidak laku, kemudian bangkrut. Banyak merek-merek terkenal kemudian dilupakan orang, sehingga merek-merek itu sekadar menjadi monumen. Banyak sebaliknya, banyak merek yang sederhana kemudian menjadi merek dunia. Banyak orang yang miskin, jarang memakai sandal, tapi kemudian menjadi orang yang sangat kaya dalam waktu yang relatif singkat. Ini adalah era-era disruption. Kunci dari keinginan kita untuk mencapai sesuatu yang baik dalam era seperti ini adalah kreativitas dan inovasi. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk eksis dengan cara berkreasi dan melakukan inovasi. Semasa kecil, barangkali santri, wali santri dan juga pemirsa ingat, yang namanya bakso itu ya bulat, tidak terlalu besar. Tapi sekarang bakso itu macamnya bisa puluhan, bahkan ratusan. Bahkan ada bakso bakar, ada bakso tenis yang bentuknya juga macam-macam, isinya juga macam-macam. Ini adalah ikhtiar orang untuk bisa menjual bakso
dengan kreativitas dan inovasi. Tapi dalam hal agama bukan hanya dilarang, tapi dosa besar orang berkreasi dan berinovasi, terkhusus dalam ibadah makhluk. Ibadah yang murni, yang syarat dan rukunnya sudah ditentukan demikian detail, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ini tidak boleh melakukan kreasi dan inovasi. Sholat subuh dari dulu sampai akhir kiamat juga tetap 2 rakaat. Demikian juga sholat duhur, sholat asar, maghrib dan isya. Jangan mencoba menambah sholat duhur, walaupun tambahan itu baik, menjadi 3 rakaat misalnya, kecuali tidak diterima, itu dosa. Jangan coba-coba mengurangi sholat isya misalnya, karena berbagai alasan, karena pasti tidak diterima dan dosa. Juga jangan pernah untuk sholat dengan bahasa Indonesia, menerjemahkan bacaan-bacaan sholat khususnya Fatihah dengan bahasa Indonesia misalnya. Itu tidak boleh berkreasi dan berinovasi di dalam ibadah fardhu. Para santri, wali santri dan pemirsa, hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus melakukan ibadah itu dengan ilmu. Jangan sampai kita melakukan ibadah tanpa ilmu, kemudian mengada-ada. Yang selanjutnya, orang yang melakukan amal sholih sekalipun dasarnya sudah disyaratkan, tapi cara melakukannya tidak sesuai dengan tuntunan, maka ibadah itu akan ditolak. Ibadah madhoh itu ta'abbudi. Pikiran kita, kecerdasan kita tidak cukup untuk bisa menangkap manfaat, fadilah, keutamaan di dalam ibadah-ibadah madhoh itu. Kita bisa saja mencari keutamaan di dalam sholat. Misalnya sholat itu mengajarkan tentang olahraga, sholat itu mengajarkan tentang disiplin, sholat itu mengajarkan tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa misalnya, kita bisa mencoba menggali manfaatnya, bahwa puasa mengajarkan kepada kita untuk empati terhadap orang yang tidak punya. Puasa mengajarkan betapa pentingnya untuk lapar. Puasa mengajarkan tentang bagaimana kita berlaku jujur. Puasa mengajarkan bagaimana agar kita senantiasa taat kepada Allah, untuk sekadar makan menunggu tanda buka berpuasa. Kita juga bisa belajar
mencoba menggali manfaat daripada haji. Haji mengajarkan kepada kita tentang besok dalam padang mahsyar. Haji mengajarkan kepada kita tentang seseorang yang demikian luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lautan hikmahnya tetap tidak bisa kita gali. Kewajiban kita adalah bagaimana mengerjakan sholat, puasa, haji itu dengan ilmu yang cukup, dengan hati yang tulus, mempersembahkan amaliyah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri dan pemirsa, dari hadis pendek ini kita diingatkan untuk menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pengabdian ini diterima. Yang pertama, kita harus belajar, kita harus memiliki ilmu. Yang kedua, jangan melakukan kreativitas dan inovasi di dalam ibadah mahdhah. Kreativitas dan inovasi bisa dalam tanda petik dilakukan pada ibadah-ibadah yang lain. Kita mengajar itu ibadah, tapi tuntunan, syarat dan rukunnya tidak tercantum. Maka kita bisa melakukan kreativitas, inovasi, bagaimana mengajar yang baik. Mendirikan masjid itu ibadah. Bahkan ada satu keterangan, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Tidak ada tuntunan bagaimana seharusnya, maka kreativitas, inovasi dipersilahkan. Maka kita bisa melihat ribuan masjid, jutaan masjid dengan desain arsitek yang berbeda-beda. Tapi dalam masalah ibadah mahdhah yang syarat dan rukunnya sudah ditentukan, sekali lagi jangan pernah mencoba-coba berkreasi dan berinovasi, karena pasti ditolak dan itu dosa besar. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.